Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Semoga semua sehat dimanapun berada. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam sesi tausiah dari Forum Studi Islam mahasiswa FKUI. Saya Ardi Vindiatini, salah satu staf pengajar di FKUI dari Departemen Pendidikan Kedokteran. Hari ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa, Astrid, panggilannya Astrid ya. Kita akan mendiskusikan tentang apa itu belajar, memaknai belajar lebih dalam gitu. Tampaknya sangat filosofis ya, tapi sebetulnya inginnya sih setelah menonton video ini sama-sama bisa melakukan refleksi gitu. Apakah selama ini tujuan kita belajar menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran itu sudah sesuai atau belum sih? Kalau misalnya kita ingin menyesuaikan diri akan seperti apa gitu. Ya nggak, Cid? Cid boleh nih cerita sebenarnya selama ini sebagai mahasiswa suka dukanya gimana sih, Cid, belajar itu dari mulai preklinik, apalagi sekarang udah klinik ya, Cid, gimana, Cid? Terima kasih banyak, Dok, pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya kalau koas itu berasa banget ya, Dok, luas banget materi-materinya gitu, Dok. Dan kalau dulu kan preklinik itu rasanya kita dari awal tuh udah dikasih tahu akan ada misalkan 12 kuliah. Kita udah tahu di akhir tuh dievaluasi akan 12 kuliah itu gitu ya, Dok. Sementara kalau misalkan koas itu kan kita ujiannya ujian pasien, pokoknya yang nggak terduga gitu, Dok, apa aja yang harus kita pelajari. Mungkin yang beda banget rasanya mungkin itu ya, Dok, kalau dari saya. Cid gimana caranya belajarnya selama ini, Cid? Kalau cara belajarnya jadi ini menarik ya, Dok. Dulu kan saya ikut SAT juga ya sama MEU ya, Dok, sama DPK ya, Dok. Itu waktu itu kami dapat belajar tentang SRL ya, Dok. Itu panjangannya yang Student Regulated Learning itu. Dulu tuh waktu belajar rasanya karena teori banget ya, Dok. Bahkan dulu saya kurang suka gitu pas baca, pas di SAT. Cuma waktu saya di IPD itu saya inget banget, Dok, karena itu pertama kali pandemi ya. Terus karena waktu itu pandemi juga jadi bingung banget ini belajarnya harus kayak gimana. Terus di akhir IPD itu kerasa banget ini belum jelas banget nih pencapaiannya gitu. Dan pas bikin refleksi diri, untung itu bagus ya tugasnya ada refleksi awal sama refleksi akhir. Yang saya refleksikan tuh itu karena akhirnya saya buka-buka file-file SRL yang waktu itu didapat, saya baca-baca terus nyadar ini tuh yang benar tuh kayak gini gitu. Dari awal harus nentuin motivasi kita apa, bahkan sampai detail-detailnya itu saya nulisin yang kompetensi 4A apa aja yang harus di checklist, harus udah paham gitu dan langkah-langkahnya sampai mana. Itu tuh semua saya belajarnya dari yang SRL itu terbantu banget, Dok, dan harus dipraktekin sampai setiap modul itu harus latihan sih, Dok, untuk bisa mempraktekkan itu sehari-hari gitu, Dok. Oke, thank you, Cid. Kita akan lihat ya sebenarnya kalau siap menjadi dokter, sudah masuk sebagai mahasiswa kedokteran di tahap manapun, kita akan makin sadar bahwa yang dipelajari itu banyak sekali gitu yang harus dipelajari. Mungkin kalau kita bicara ukurannya satu rotasi, begitu selesai rotasi saja kita pasti rasanya masih banyak banget yang belum dipelajari, banyak sekali yang belum dikuasai. Pada saat nanti kita berpraktek sebagai dokter, dan kemudian apapun bidang yang akan kita ambil dan akan kita dalami untuk bidang spesialisasi misalnya. Spesialisasi itu artinya nggak selalu aspek klinis ya, bisa berbagai aspek itu. Kita akan makin sadar bahwa semakin mendalami sesuatu, saya merasakan sendiri dan buat saya ini merupakan suatu pelajaran hidup yang luar biasa dan sebagai seorang muslim, menurut saya ini menjadi penting ya. Kan Allah merintahkan kita sebenarnya untuk selalu berilmu gitu ya. Dan pada saat kita mempelajari sesuatu lebih dalam, kita akan makin merasa kecil sebenarnya. Makin merasa bahwa Masya Allah ilmu Allah tuh luas sekali gitu. Dan makanya kita memang nggak boleh berhenti belajar gitu. Jadi menurut saya, kalau kita sebagai muslim dan muslimah yang baik, apapun bidang ilmu, apapun yang kita pelajari, apalagi ilmu agama, termasuk juga bagaimana kita menjadi dokter yang baik, itu kan kita juga ada nilai ibadahnya ya di situ. Jadi motivasi kita seharusnya lebih dalam, bahwa belajar itu adalah bukti dari keberadaan kita sebagai muslim, keberadaan kita sebagai muslim dan muslimah. Dalam banget nggak sih, Cid? Nggak bermaksud untuk jadi bikin gitu ya, nggak, cuma maksudnya ini hasil refleksi gitu. Waktu saya ambil program pendidikan kedokteran PhD gitu misalnya, saya waktu itu banyak maunya gitu ya, mau ini gitu. Sampai akhirnya saya harus diskusi dengan supervisor saya, terus supervisor saya bilang,
Nggak mungkin kita mendalami sesuatu tuh, kalau mendalami sesuatu ya harus dalam gitu. Dan artinya tuh di saat yang sama kamu akan menyadari bahwa di luar segala hal yang kamu pelajari itu adalah hal yang tidak kamu bisa cakup gitu. Dan itu adalah limitation, dan memang begitu gitu. Namanya juga belajar itu seperti itu. Jadi semakin mendalami sesuatu, kita akan makin disadarkan bahwa kita harusnya jadi lebih lebih tawaduk gitu, lebih rendah hati. Bener deh. Semakin kita belajar, harusnya kita lebih humble. Kalau misalnya kita menghadapi orang-orang sekarang di sekitar kita, kan banyak sekali ya di media sosial, orang tahu sedikit informasi terus udah langsung sangat percaya diri menyampaikan sesuatu, padahal belum tentu dia menguasainya. Ada yang salah dengan proses belajarnya. Apalagi kalau kita yang ingin kita kuasai adalah yang penting kita lulus ujian deh, yang penting kita dapat A deh. Yang penting kalau misalnya belajar neuroscience tuh hafal deh jarasnya. I'm not saying that ngafalin jaras nggak penting ya, tetapi kan kenapa sih kita mesti ngafalin jaras itu gitu. Terus kira-kira kalau kita sebagai muslim apa sih nilai tambahnya? Bayangkan pada saat kita belajar bagaimana sel itu bekerja. Masya Allah loh ya, itu ada di dalam tubuh kita sendiri loh. Dan kalau kita bisa melihat di dalam komponen yang ada di bagian semua bagian kita yang bagian tubuh kita yang terlihat aja kan, seharusnya itu membuat kita sebagai muslim kalau kita makin belajar mempelajari tubuh kita sendiri, kita akan makin banyak bersyukur kan. Saya ingin kita semua, saya bukan ustazah sih. Kalau ustazah dalam arti guru, saya guru, I know. Tapi maksudnya saya bukan, tidak bermaksud untuk memberikan ceramah dalam aspek itu. Tetapi ini adalah kesadaran-kesadaran yang saya dapatkan selama saya menjadi staf pengajar, dan bahkan sebelumnya selama saya menjadi mahasiswa. Bahwa the more we learn about medicine, seharusnya kita tuh makin menunjukkan ketertundukan kita pada yang di atas gitu. Banyak hal yang nggak bisa kita kuasai. Jadi dengan semangat itu, seharusnya kita juga memaknai belajar itu dengan cara demikian. Saya izin share screen ya, Cid, karena tadi konsep SRL yang tadi diceritakan oleh Acit itu rasanya teman-teman jangan-jangan belum terbayang gitu. Boleh ya, Cid ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita melihat tadi kita ingin memaknai belajar itu apa, menurut saya memang menjadi perjalanan masing-masing ya memaknai belajar itu. Kita sebenarnya dari mulai kita dilahirkan sampai ke titik sekarang tuh banyak aspek yang kita pelajari di dalam kehidupan. Meskipun mungkin sebagai mahasiswa kedokteran kita mahasiswa sekalian merasakan bahwa belajar itu adalah kalau misalnya baca textbook, duduk di perpustakaan gitu, itu adalah belajar. Atau belajar itu adalah pada saat kita berinteraksi dengan senior kita di klinik misalnya. Kita berdiskusi, belajar mengambil keputusan, menanyakan mengapa kok pasien ini diagnosisnya A misalnya, lalu tata laksananya B. Atau belajar itu adalah pada saat kita berdiskusi dengan pasien dan keluarganya, melakukan anamnesis. Atau belajar juga adalah pada saat kita memberikan sapaan kepada office boy yang bekerja di rumah sakit gitu. Coba. Sebetulnya dalam semua kesempatan kita belajar. Belajar pada saat kita berdiskusi dengan orang tua kita, menyampaikan bahwa selama pandemi kita juga tetap harus jaga, tapi kita harus menjaga program protokol kesehatan dan seterusnya. Jadi every single thing yang kita kerjakan selama kehidupan kita sehari-hari, dari mulai kita membuka mata sampai kita tidur lagi, itu sebenarnya banyak sekali hal yang kita pelajari. Namun, seluruh kesempatan itu bisa hilang kalau misalnya kita tidak bisa memaknainya. Nah, itu yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting untuk sama-sama kita refleksikan. Sebagai muslim, tadi seperti sudah saya sampaikan, kita memang wajib menuntut ilmu, ya. Wajib kita menuntut ilmu. Kita tuh wajib berilmu karena kita diharapkan bisa mengkaji berbagai hal itu dengan baik, dengan ilmu. Biar nggak sesat gitu. Dan seperti tadi saya sampaikan, dengan kita berilmu akan mendekatkan diri kita kepada yang di atas, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makin bersyukur, kita akan lebih dari hati, itu minimal. Dan kemudian kita akan makin punya kesempatan untuk menggunakan ilmu kita untuk menolong orang lain misalnya. Coba kita lihat lagi, kalau misalnya Anda ditanya pada tahun pertama Anda masuk ke fakultas kedokteran, apa coba alasannya? Saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Atau mungkin ada alasan lain, saya ingin membahagiakan ibu saya ingin membahagiakan orang tua saya. Atau mungkin ada alasan yang lebih, saya ingin menjadi dokter ahli kardiovaskuler yang ternama misalnya. Banyak motivasinya. Tapi kembali lagi, apapun motivasinya, ternyata proses belajarnya harus tetap ada. Jadi kalau misalnya saya ingin mengajak sedikit ke teori ya. Apa sih sebenarnya belajar itu? Suatu proses belajar itu dikatakan berhasil kalau nempel gitu. Kasarnya gitu. Buku ini bagus kalau misalnya ada yang mau baca. Jadi di sini belajar itu ternyata kalau kita belajar terlalu gampang, misalnya Acit ingin tahu tentang
tata laksana diabetes mellitus. Udah lanjut, biar cepet saya kasih tahu deh tata laksana diabetes mellitus itu A, B, C, D, F, G gitu. Biar gampang ya Cid, biar kamu cepet nanti besok kalau ketemu pasien, itu kamu tahu gitu. Tapi yakin tuh nggak nempel. Berbeda dengan misalnya, Cid, baca dulu yang itu. Panduannya itu dibaca, nanti kita diskusikan. Ada kesulitan tersendiri. Karena begitu ada kesulitan yang diatur ya, kalau dalam kurikulum sih diatur. Tapi begitu ada desirable difficulties, ada kesulitan, itu artinya ada proses yang lebih intensif dari diri kita. Kita nggak sekedar hanya menelan informasi, tapi kita memproses masak dulu gitu. Dan itu artinya kita diberikan kesempatan untuk mengikut sertakan seluruh indera kita. Jadi lebih nempel dong. Belajar itu makanya harus ada usaha gitu. Misalnya belajar untuk bisa melakukan sirkumsisi misalnya. Ya nggak bisa dong cuma lihat video aja ya nggak sih? Pasti harus ngerjain. Nah, nanti pada saat mengerjakan keahlian kita akan diasah. Kalau misalnya berhadapan dengan pasien anak yang tenang atau berhadapan dengan pasien yang ternyata luar biasa rewelnya gitu, itu akan mengasah kemampuan kita. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin kesempatan belajarnya seharusnya lebih banyak di situ. Lalu ada praktek. Ada hal-hal yang memang kita harus praktekkan berulang-ulang. Kalau misalnya memang kita belajar, terus kemudian kita menghafal di level yang awal, kemudian besok kita cerita lagi ke teman kita, semalam saya belajar ini loh, saya belajar tata laksana diabetes mellitus gitu. Mau tahu nggak? Dengerin ya gitu misalnya. Terus kamu ulang lagi, kita ulang lagi apa yang sudah kita pahami. Lalu kemudian siangnya ada bedside teaching, bertemu dengan pasien diabetes mellitus benar. Terus diskusi dengan staf pengajarnya, diskusi dengan konsulennya. Bayangkan, pemahaman kita akan dilihat kembali, akan kita evaluasi kembali udah benar apa belum dan seterusnya. The more we process that, the more it stick. Semakin itu akan nempel gitu. Iya kan, pengennya nempel, bukan berarti pas ketemu pasien DM terus yang kemarin dikasih turutin apa ya? Gitu. Nggak ada yang ingat gitu misalnya. Walaupun itu kalau kita tetap bisa belajar dari situ sih juga sebenarnya bagus. Yang ketiga adalah interleaving, artinya ternyata belajar itu juga perlu diberikan jarak gitu. Kalau misalnya masih ingat dengan teori neuroscience tentang refraktor, ingat nggak sih? Itu sebenarnya kita berhadapan dengan memproses informasi. Kalau semakin banyak informasi yang kita terima dan ingin kita olah dan kita masak tadi, akan makin berat tugas dari otak kita untuk bisa memproses semuanya. Jadi ada istilah cognitive overload. Kalau lebih banyak, kalau misalnya model belajar SKS, makanya kan tidak disarankan ya. Walaupun kadang-kadang adrenalin tuh baru keluar pas 1-2 hari sebelum ujian gitu. Pas sebelumnya tuh kayak males banget gitu ya misalnya. It happens lah ya. Tapi ternyata kita harus menyadari kapasitas kita. Manusia memang diciptakan untuk bisa memproses informasi itu secara bertahap. Demikian juga belajar. Belajar mulai dari yang mudah ke yang sulit secara bertahap. Terus kemudian kalau misalnya mau memahami seluruh topik yang ada di penyakit dalam yang dipelajari selama 9 minggu hanya dalam waktu 1-2 hari, coba deh. Itu kan juga akhirnya apa sih sebenarnya yang kita pelajari gitu. Apalagi kalau misalnya kita menganggap bahwa belajar itu yaitu tadi, baca buku textbook. Saya nggak mengatakan baca buku textbook itu bukan belajar ya. Tetapi sebagai mahasiswa kedokteran ternyata kita harus memaknai belajar itu beyond itu. Dari pasien, dari siapapun yang kita ketemui sehari-hari, dari diskusi itu belajar sebenarnya. Tergantung tujuan kita seperti apa. Lalu jadi harus ada jaraknya, harus ada pengaturan dosisnya biar kita nggak overdose. Karena begitu kita sudah sampai di titik tertentu, otak kita nggak bisa terima informasi apa-apa lagi, apalagi masak. Memasaknya, maksudnya mengolahnya, apalagi nggak ada gitu. Nggak akan bisa melakukan yang dikatakan generation. Bahwa suatu pengetahuan itu tidak bisa diberikan. Pemahaman, pengetahuan kita, hal yang baru yang kita dapatkan, apapun bidangnya, apalagi kalau di bidang kedokteran, itu tidak bisa diberikan gitu. Acit, saya sudah memberikan kamu informasi tentang tata laksana diabetes mellitus, that's my knowledge, and now it becomes yours. Sekarang itu jadi pengetahuannya Acit gitu. Nggak begitu, kalau Acit sendiri tidak bisa memaknainya. Kalau Acit sendiri tidak bisa, ini kenapa ya? Kalau misalnya diberikan informasi setelah itu Acit dalami lagi masih penting gitu ya. Tapi kalau kemudian Acit beranggapan bahwa setelah diberikan informasi, setelah mendengarkan kuliah Dr. Titin and that's it, ya udah nggak akan nempel. Mungkin nempelnya cuma sehari 2 hari ya nggak sih? Varied practice. Jadi untuk bisa menguasai sesuatu, tadi sebenarnya sudah saya sempat ada kaitannya dengan retrieval practice ya. Harus bervari, caranya macam-macam kok untuk bisa mempelajari sesuatu itu.
Dan kita bisa melihat potensi kita, apakah kita lebih senang dengerin podcast, apakah kita lebih senang langsung mengerjakan. Aplikasinya bisa bermacam-macam yang membuat, ya itu tadi intinya adalah mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk akhirnya kita bisa punya ownership gitu terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kita miliki. Karena belajar itu tidak hanya terkait dengan pengetahuan saja, tapi juga terkait dengan sikap dan seterusnya. Itu mungkin ya. Aceh tadi yang mau ditanyakan nggak? Ada dokter, ini menurut saya menarik banget ya dok. Cuma tadi sebenarnya saya tuh sempat ada statement dari dokter yang membuat saya tertampar gitu dok. Karena tadi sempat menyebutkan juga kalau belajar itu kan motivasinya kalau bisa harus jangan cuma buat nilai gitu. Bahkan tadi biar kita bisa lebih bersyukur. Nah itu tuh menurut saya menarik banget ya dok. Kalau untuk praktisnya gitu dok. Dari dokter apakah ada sarannya gitu dok? Gimana cara kita bisa membiasakan diri kita supaya ketika belajar itu tujuan kita lebih besar dari sekedar untuk lulus dan untuk nilai gitu dok. Ya, oke. Tadi Acit menanyakan tentang tertampar karena masalah motivasi ya. Sebenarnya apa yang membuat Acit tertampar itu juga menampar saya sih, Cit. Jadi kalau misalnya pada saat misalnya kita berhadapan dengan suatu kondisi yang membuat kita misalnya kita nggak lulus modul gitu, atau kita harus ngulang ujian dan seterusnya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya motivasi kita lulus modul dan tidak memaknai bahwa memang kita sedang ditempa, sedang dipersiapkan, bagaimana kita menghadapi kegagalan itu jadi berbeda gitu. Di saat motivasi kita makin mendalam, di saat kita diminta. Dan dengan catatan kita juga jadi refleksi ya, apakah memang usaha saya kurang, apakah usaha saya salah arah, saya salah strategi. Terus kembali lagi ke pertanyaan pertama, tujuan saya apa gitu. Kita nanti akan ke situ, Cid. Saya mungkin akan langsung mengajak ke masalah SRL. Ini kaitannya dengan proses belajar. Proses belajar itu kesempatannya banyak sekali. Dan kalau misalnya sebagai mahasiswa kedokteran, kalau di preklinik mungkin belum terlalu terasa. Tetapi pada saat kita masuk ke tahap praktek klinik, di masa pandemi ini, kalau misalnya full online aja kan terasa ya, betapa rasanya banyak yang kurang gitu, yang tidak bisa kita capai. Karena pembelajaran di tahap praktek klinik itu memerlukan pendekatan yang sebenarnya memungkinkan kita untuk bisa mencapai berbagai kemampuan itu dalam setting yang sebenarnya. Jadi kita berada pada komunitas profesional, kita akan melihat guru-guru kita bekerjanya seperti apa, kita akan melihat sejawat profesi kesehatan yang lain akan berinteraksinya bagaimana. Itu kalau misalnya kamu nggak ditempatkan di tempat yang sebenarnya gimana belajarnya, ya kan? Terus bertemu dengan pasien, terus kemampuan kita melakukan refleksi terhadap berbagai pengalaman yang ada, lalu kemudian gimana caranya kita tetap belajar biar sesuai dengan motivasi kita, memenuhi motivasi kita, tapi kita bisa mengatur sendiri gitu. Artinya bukan berarti kalau belajar pas dikasih tugas aja sama dokter Titin, atau belajarnya pas mau ditanya atau besoknya ada ujian. Itu bukannya salah, tetapi artinya lokus atau lokasi dari motivasi kita masih sangat eksternal gitu. Di saat itu tidak ada, kita nggak akan belajar apa-apa. Apakah itu yang akan kita harapkan? Ya, Mas, seperti halnya iman manusia ya, namanya motivasi itu juga naik dan turun sih. Sehingga kita juga perlu punya teman-teman ya, maksudnya mencari teman-teman yang suportif, mencari lingkungan yang memberikan kita dukungan itu jadi penting gitu. Karena kalau bicara soal teori tadi sudah sempat saya singgung, saya tidak akan menjelaskan teorinya ya. Pengalaman itu menjadi sumber belajar yang sangat penting. Pengalaman apapun deh. Pengalaman bertemu dengan pasien, bertemu dengan keluarganya, pengalaman berhadapan dengan pasien yang di sakaratul maut, pengalaman berhadapan dengan pasien yang meninggal, pengalaman mengobservasi tindakan operasi di OK dan semuanya. Itu kalau misalnya tidak dimaknai, tidak akan ada proses pembelajaran untuk kita, nggak akan ada hasilnya. Dan dukungan dari teman-teman itu menjadi penting. Makanya kita selalu diingatkan ya, carilah teman-teman yang baik, carilah teman-teman yang suportif. Itu akan sangat bermakna pada saat kita di tahap praktek klinik. Teman-teman yang baik itu artinya bukan teman-teman yang yes man, ya. Artinya ya deh, saya anterin deh, saya temenin, nggak gitu. Tapi termasuk teman-teman yang menempa kita. Teman-teman yang mengingatkan kita akan hal-hal baik. Yang kalau misalnya kita udah mulai kendor, lagi jaga nih, ya udah deh, nggak apa-apa deh sholatnya telat-telat juga nggak apa-apa deh, bolong sholatnya juga nggak apa-apa deh. Bentar dulu, nggak bisa dong gitu. Apa sih sebenarnya tujuan kita? Yang wajib mana sih gitu misalnya ya. Jadi ada teori kognitif sosial. Pemahaman kita terhadap sesuatu, diri kita, lingkungan kita, dan seterusnya itu tidak hanya dibentuk oleh diri kita sendiri, tetapi bagaimana interaksi kita dengan orang lain, termasuk dengan teman-teman kita, dengan senior kita, dan seterusnya.
Jadi memang dari awal kita harus melihat teman-teman mana yang suportif untuk saya. Teman-teman mana yang sebenarnya ya saya berteman biasa saja, tapi mungkin kalau saya sedang membutuhkan dukungan mungkin bukan dari teman yang ini. Karena teman yang ini mungkin juga memerlukan dukungan lebih dari teman yang lain misalnya. Jadi choose your friends wisely. Jadi kita taunya kita belajar gimana nih? Acit taunya Acit belajar gimana, Cit? Saya udah belajar kok. Tadi ujian bisa kok gitu. Atau gimana selama ini? Menganggap diri sudah belajar tuh semalam udah begadang gitu ya. Udah banyak banget buku yang dibaca. It means that I learned. Iya nggak sih? Selama ini gimana sih, Cit? Taunya kita tuh udah belajar sesuatu. Kalau saya paling gampang mungkin dari ngerjain soal ya dok. Jadi kalau udah beres baca, kerjain, kalau jawabannya udah tepat, berarti udah cukup paham nih. Paling gampang gitu sih dok mungkin. Gak apa-apa, kita masing-masing bisa punya checkpoint sendiri-sendiri. Tapi saya merasa bahwa pertanyaan ini bisa ditanyakan ke masing-masing kita ya. Kita tuh tahunya kita sudah belajar tuh bagaimana gitu. Misalnya kalau saya karena saya staf pengajar, saya pada saat ditanya apakah saya bisa belajar, kapan saya merasa saya belajar, di saat saya bisa menyampaikan informasi dan mempermudah orang lain untuk memahami informasi yang saya sampaikan. Itu artinya saya sudah belajar. Saya sudah menangkap konsepnya, dan saya bisa menceritakan lagi ke orang lain dengan cara yang lebih mudah dan mudah dipahami. Itu satu. Kalau misalnya sebagai dokter, kapan kita mengatakan kita belajar? Kita mempelajari sesuatu baik dari pengalaman langsung dengan pasien atau dari diskusi kasus dan seterusnya, kita cerna, dan itu akan membantu kita pas kita ketemu pasien dengan gambaran yang kurang lebih sama, saya bisa aplikasikan. Itu kita belajar. Atau misalnya pada saat kita berhadapan dengan pasien yang sulit diajak komunikasi, terus kita nggak bisa anamnesis misalnya gitu ya, pasien anak gitu panaknya rewel, terus orang tuanya juga demanding banget, terus kita baru juga masuk ke rotasi anak gitu, misalnya udah stres gitu ya, terus kita nggak bisa melakukan anamnesis dengan baik gitu. Tapi bukan berarti kesempatan seperti itu bukan kesempatan belajar loh. Di saat kita kemudian, tadi itu kenapa sih ya gitu, kita refleksikan gitu. Tadi itu mengapa saya tidak bisa melakukan analisis dengan baik? Karena saya kalau misalnya berhadapan dengan anak rewel, ternyata saya sendiri panik. Apa yang membuat saya panik gitu? Apa yang membuat saya jadinya lupa semua, nggak tahu mau nanya apa? Bagaimana caranya? Nah, balik lagi nanti itu akan ada di SRL. Kita jadi tahu bahwa pengalaman yang tidak baik pun itu akan bisa menjadi pengalaman untuk kita bisa pelajari dan kita jadi belajar. Kemudian pada saat kita berhadapan dengan pasien yang pasien yang rewel lagi dan seterusnya, kita jadi lebih cool gitu dan bisa mengendalikan situasi. Makanya kalau di pendidikan dokter, pengalaman klinis, pengalaman dan bagaimana memaknai pengalaman itu jadi penting. Karena bertemu dengan pasien anak sekali, meskipun kamu top notch gitu, langsung bisa anamnesisnya dapat semua informasinya. Dengan kamu ketemu pasien anak, bervariasi macam-macam, dengan jangka waktu yang cukup, ya kan? Beda loh hasilnya. Ekspertisnya beda, keahliannya beda gitu. Nyambung sama teori yang make it stick tadi ya, bahwa semakin banyak paparan ke kita, semakin kita refleksikan, ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan kita belajar dari situ, the more we learn. Jadi kalau misalnya belajar itu artinya sudah hafal, mungkin saat ini sudah harus mulai diubah. Oke, hafal pertama. Hafal itu adalah belajar yang paling superficial. Hafalin mati deh, ya. Itu paling gampang tuh. Tapi itu sebenarnya bukan learning yang sebenarnya. Kita berharap sebetulnya kita semua belajar itu lebih dalam. Dan kita akan mau mengusahakan belajar lebih dalam di saat kita punya motivasi yang sesuai. Coba sekarang kita lihat. Cit, ada di mana nih Cit motivasinya? Semoga sih yang hijau ya Cit. Tapi kita paham betul bahwa mungkin teman-teman, tapi saya yakin kalau masih sudah sampai di tahap praktek klinik, nggak mungkin lah motivation. Masa nggak punya motivasi kamu bisa bertahan sampai sekarang sih? Tapi mungkin lokasi si motivasinya masih ekstrinsik gitu. Misalnya karena masih ada reward, jadi jadi dokter nanti kan saya punya kesempatan untuk meningkatkan status gitu misalnya gitu ya. Atau misalnya masih karena ingin membahagiakan orang tua. Nggak salah loh membahagiakan orang tua tuh, kan kita memang wajib berbakti kepada orang tua kita. Tetapi pada saat kita menggunakannya sebagai satu-satunya sumber motivasi kita, bahaya itu. Sebaiknya sih motivasinya bergeser ke yang hijau, ke motivasi intrinsik. Karena ketertarikan kita, karena kita memang ingin menolong pasien dengan sebaik mungkin. Dan kalaupun misalnya kita
Kapan dikatakan orang punya motivasi intrinsik? Di saat kita harus berjuang seberat apapun, tapi kita masih menikmatinya. Tidak merasa berat, karena kita tahu tujuan kita apa. Dan kita punya kepuasan tersendiri di saat kita sudah menolong pasien kita dengan sebaik mungkin dan seterusnya. Gitu ya. Saya pernah waktu jaga di IGD waktu saya tingkat 5. Pasien ketoasidosis diabetik. Kebayang ya? Waktu itu belum ada pemeriksaan GDS dengan cara yang semudah sekarang gitu. Jadi tiap jam harus membawa hasil ngambil darah ke lab. RSCM waktu itu labnya ada di lantai 3. Yang liftnya kadang penuh, kadang segala macam gitu. Sebenarnya sih mungkin bukan tugas saya waktu itu. Cuma saya diberikan tugas oleh attending dokternya, dokter residennya waktu itu yang menjadi penanggung jawab. Dek, bantuin saya ya kelola pasien ini. Dan itu pasiennya penuh biasa kan ya. Dan saya balik lagi berpikir, kalau saya mau kabur sebenarnya bisa gitu, karena itu bukan tanggung jawab saya. Tapi kembali lagi kepada motivasi. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di situ waktu itu? Mungkin saya ada di situ karena selain saya diminta untuk belajar sekaligus pasien kasus KAD ini, saya mungkin bisa melakukan sesuatu yang lain. Saya bisa membantu pasien ini. Jadi ada relation gitu yang, jadi kalau saya nanti tiba-tiba pasien ini ada, ya kan KAD gitu ya, kan pasiennya juga harus dimonitor ketat, kita harus membina komunikasi dengan baik, saya harus ngambil darah tiap jam gitu ya waktu itu, dan harus ngecek juga cairannya gimana, harus ngukur urinnya seperti apa, itu semua paket lengkap gitu, yang sebenarnya kita bisa kerja tim, tapi waktu itu karena tidak semudah itu, ya harus siap mengerjakan sendiri. Kalau pikir-pikir capek, ya capek lah orang mondar-mandir ke lantai 3 sampai harus naik tangga sekali, kadang-kadang kalau liftnya lagi macet dan seterusnya, atau liftnya lagi penuh gitu, terus udah naik tangga aja, turun tangga lagi dan seterusnya. Pas pagi-pagi selesai udah cerah terima segala macam, udah deh terima kasih banyak ya gini-gini. Itu bukan appraisal itu yang saya harapkan gitu. Tapi saya pas yang membuat saya sangat bersyukur adalah, ya Allah, saya itu mungkin hal ini tidak menyembuhkan pasien gitu. Tapi semoga dengan yang saya lakukan, ini adalah kesempatan saya untuk, saya pasti belajar banyak. Tetapi apa sih yang saya lakukan untuk pasien saya? Sama halnya dengan perasaan saya waktu saya harus nungguin pasien ketuban pecah dini. Belum lengkap bukaannya, tapi ketubannya udah ya ketuban pecah dini gitu ya, rembes, dan pasiennya nggak boleh pergi kemana-mana, harus bed rest gitu, sampai menunggu kemajuan persalinannya. Dan harus dibantu pasang pispot lah, dan seterusnya gitu. Pikir-pikir kan, is it my job gitu ya? Kayaknya kalau harusnya bukan pekerjaan saya deh. Ya kan? Tapi kan kembali lagi, saya kenapa ada di situ ya gitu. Jadi kayak, kalau misalnya mau ini tuh, kalau lagi yang overwhelming, terus ini gimana sih, kenapa saya bisa ngerjain semua gitu, terus yang, why am I here? Apa yang harus saya kerjakan di sini? Saya bisa mendapatkan apa di sini? Tapi bukan saya bisa mendapatkan apa di sini, tapi juga saya bisa melakukan apa di sini. Yang saya juga sekaligus belajar, dan saya juga bisa melakukan sesuatu yang mungkin sangat kecil, sangat sederhana, tapi itu sebetulnya bisa membantu orang lain. Jadi kembali lagi, motivasi kita jaga, motivasi kita ke bangsa, itu apa gitu. Belajar udah pasti loh, tapi bahwa kita belajar untuk bisa ya melakukan berbagai hal yang kita kan akan memberikan kepuasan ya. Kita mungkin belum dokter gitu, tapi ada hal tertentu yang bisa kita kerjakan untuk meringankan pasien kita misalnya. Itu cerita pas mahasiswa ya, dan mungkin mahasiswa sekalian akan mengalami hal yang sama. Kembali lagi ke motivasi kita apa. Kalau motivasi kita, ya kalau misalnya saya ngurusin pispot, saya nggak belajar KPD-nya dong gitu. Yakin nggak belajar ketuban pecah dininya? Belajar lagi, banyak sekali. Diskusi dengan pasiennya. Apa yang terjadi? Ngobrol anamnesis jadi santai gitu. Ibu mau ke buang air kecil? Belum kok, belum. Oke, nanti kalau mau buang air kecil bilang, saya sebenarnya nggak bisa pakai pispot, tapi ibu nggak boleh ke situ, tahu nggak bu kenapa? Ibu nggak boleh ke mondar-mandir ke kamar kecil. Ini saya cerita ya bu, cerita KPD-nya gimana, patofisiologinya dan segala macam dengan bahasa pasiennya. Bayangkan itu, kalau itu bukan belajar apa namanya? Ya, jadi ternyata selalu ada kesempatan di setiap hal yang memang kita niatkan untuk kebaikan gitu. Saya selalu percaya itu, dan itu sampai sekarang pun juga selalu ada kesempatan itu. Jadi karena begini, kalau kita misalnya melihatnya seperti tadi, kita akan merasa semuanya itu berat kita kerjakan, ya nggak sih? Kenapa ngapain sih suruh TNSP pasien stroke gitu? Capek, maksudnya kita cuma TNSP doang gitu. Nah kalau misalnya kamu berasanya TNSP doang, ya kita mesti mikir gitu, kenapa kamu merasa TNSP doang gitu?
Padahal banyak sebenarnya kan, kamu bisa mengamati pasiennya, kamu bisa, kalau pasiennya misalnya masih bisa diajak komunikasi, bahkan kita bisa melihat progresnya. Kan TNSP itu kan satu hal, tapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu dengan baik tergantung kita. Betul? Harusnya begitu ya, tapi itu proses sih, itu proses. Saya juga sampai pada kesimpulan itu dengan nabrak-nabrak, jatuh, bangun dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita belum sampai ke sana itu wajar. Tapi saya sangat mengharapkan motivasi kita menuju ke motivasi yang ada di sebelah kanan. Motivasi intrinsik. Karena ini akan memberikan kita lagi tantangan nanti saat kita sudah lulus dokter. Kamu kenapa mau jadi dokter? Kamu mau jadi dokter seperti apa? Apalagi yang mahasiswa perempuan gitu ya. Ya habis lulus dokter udah deh gitu, nggak usah praktek, nggak usah ini gitu. Tapi kembali lagi, kita udah punya ilmu loh, dan kita belajar sudah sebegitu panjangnya, yakin kita tidak bisa beribadah ya, bahwa kita membangun keluarga itu adalah ibadah, betul. Tetapi apa kalau misalnya kita sudah diberikan kepercayaan untuk mendapatkan ilmu dan bekal, apakah kita tidak zolim kalau misalnya kita tidak mengaplikasikannya dan membuatnya lebih bermanfaat untuk orang banyak? Balik lagi ke motivasi, kenapa kita jadi dokter ya nggak? Jadi dalam motivasi itu ada 3 komponen. Kalau kita merasa kita mampu melakukan sesuatu, oh bisa nih saya tata laksana pasien KAD gara-gara ketemu pasien semalam, oh saya langsung cerita sama teman saya gini-gini, saya merasa kompeten gitu. Dan itu akan meningkatkan motivasi saya untuk belajar. Lalu pada saat saya belajar, saya ternyata punya kemerdekaan, saya nggak harus dari buku A, buku B, buku C, saya bisa mendapatkan dari sumber yang lain. Bahkan saya bisa mendiskusikan dengan konsulen misalnya, banyak cara gitu, dan saya bisa menentukan sendiri, ada otonomi di situ, dan itu akan meningkatkan motivasi kita. Dan yang terakhir adalah relatedness. Ya ampun, pasien KAD, ingat kakek saya juga diabetes loh gitu. Kalau misalnya saya bisa menguasai KAD nih, rasanya saya jadi terbayang bahwa ada motivasi tambahan gitu, karena mungkin selain kakek saya, ada anggota keluarga saya atau bahkan pasien yang lain yang juga membutuhkan bantuan. Kita akan lebih termotivasi. Itu ceritanya. Gitu, Cid. Cid ada pertanyaan nggak, Cid? Ada, Dok. Ini mungkin masih seputar tentang kesulitan dari mahasiswa ya, Dok. Salah satunya itu yang kalau saya dengar sekarang, teman-teman saya juga banyak yang ngomongin itu, kita tuh masih suka ada kesulitan dalam mencari kita mau kemana gitu, Dok. Karena kan kita udah koas ya, Dok ya, udah koas dan mungkin udah banyak yang kepikiran harus mulai ngerancang mau spesialis kemana atau mau lanjutnya S2 kayak gitu. Nah, mungkin dari dokter boleh sharing-sharing juga, Dok, tipsnya gimana kita mulai bisa juga merancang masa depan kita mau kemana gitu, Dok. Gitu. Dalam sekali nih, Acit, merancang masa depan. Tapi penting ya, Cid. Ya, itu kalau masalah merancang masa depan sebetulnya kalau di SRL ada di forethought. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, mengimplementasikan sesuatu, kita tuh merencanakan gitu apa yang kita inginkan. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang nanti akan spesialisasi apa atau akan bidangnya apa yang akan didalami, menurut saya hal pertama yang bisa kita rencanakan adalah buka mata, buka telinga, buka seluruh panca indera untuk bisa memaknai apa yang dialami di masing-masing rotasi yang saat ini ada. Terus kan ada pilihan, membuka, kalau misalnya ada minat sesuatu, misalnya, oh saya itu ternyata senang dengan hal-hal yang berbau data gitu. Kalau misalnya ada data yang bisa dikaji dan seterusnya, saya senang banget gitu. Dan sekarang kan data science tuh makin penting gitu. Coba deh saya pengen tahu deh data science itu apa. Jadi jangan padamkan keingintahuan Anda. Itu satu. Jadi dapat wawasan dulu gitu, Cid. Nanti kemudian di saat kita membutuhkan untuk memutuskan, kita mungkin perlu juga mendapatkan masukan dari senior kita. Misalnya kalau lagi di mata, Cid ternyata tertarik gitu, pengen masuk mata kayaknya seru ya. Ada medicine-nya, tapi ada surgery-nya juga ternyata sophisticated gitu, microscopic surgery dan seterusnya, kayaknya menarik deh gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol sama dokter senior mata, pasti banyak yang seneng sharing. Gimana sih, Dok, kalau misalnya ini tuh gitu, kayaknya saya seneng deh. Kenapa sih kok dokter seneng di mata gitu? Kenapa dokter seneng jadi spesialis mata? Karena begini-begini, kita lihat motivasinya. Terus pola kehidupannya bagaimana? Karena begitu kita memilih bidang tertentu, apapun itu, mau itu bidangnya akademik ataupun klinik, riset dan lain-lain misalnya, itu kita ternyata kalau belajar dari pengalaman pribadi ya, ternyata kita harus menjadikan itu bagian yang kita suka, kita cintai gitu. Bahwa kita mengerjakannya memang motivasi internal gitu. Bukan karena kayak keren deh, kayaknya gaya deh. Nah kalau misalnya masih seperti itu, kita harus melihat lagi gitu.
apa sih passion kita tuh ada di mana? Menemukan passion itu kan nggak sehari 2 hari gitu, mungkin beberapa waktu. Saya ingat Pincit. Jadi apa sih motivasinya? Apa sih yang akan kita kerjakan itu? Kalau misalnya mau jadi dokter spesialis mata tuh ngapain sih? Lalu kehidupan sehari-harinya gimana sih itu jadi penting? Dokter spesialis opsi, dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam. Nature tugasnya itu akan seperti apa? Sama seperti pada saat kita di rotasi bedah misalnya. Tadi Acit kan cerita, saya list dulu kompetensinya apa-apa aja. Itu kan kita ingin memahami. Kita di situ harus menyelesaikan apa gitu. Terus goal kita apa? Saya pernah nih dalam satu, saya nggak usah cerita mata kuliah apa ya. Waktu saya tingkat 2 kalau nggak salah. Saya tuh sampai menyadari bahwa kayaknya saya dosa banget sama topik itu gitu ya. Cuma maksudnya itu saya tuh nggak bisa memaknai gitu. Saya udah berusaha, saya dengerin kuliahnya, saya ini tuh saya nggak bisa menikmati, nggak tahu kenapa. Terus saya bilang akhirnya motivasi saya sangat cetek gitu, sangat superficial. Udahlah, gimana caranya saya nggak dapet C di modul itu udah gitu. Itu tapi habis itu terus I feel that I didn't learn anything. Saya merasa bahwa waktu itu saya gagal sebagai pembelajar. Saya menyadari keterbatasan saya waktu itu. Ya goalnya terpenuhi sih, saya nggak dapet C. Tapi saya nggak dapet apa-apa selain nilai C, selain nilai tidak C itu gitu maksudnya. Ya udah cuma itu doang gitu. Jadi ya akhirnya polanya jadinya di during performance ya udah apalin aja deh. Telan. Nanti pas ujian keluarin. Habis itu ya nggak ada yang diingat. Gitu. Mungkin selama ini kita seperti itu jangan-jangan. Karena kita tidak punya motivasi tertentu gitu. Kenapa kok kita harus mempelajari sesuatu? Makanya kalau di pembelajaran yang sekarang kan sebenarnya kalau misalnya kenapa sih belajar gastrointestinal? Kamu tuh diajak dari preklinik sebenarnya ya. Why-nya tuh diajak. Kalau kasus pemahaman tentang gastrointestinal tuh penting loh buat mempertahankan kesehatan gastrointestinal dan juga aplikasinya nanti di tata laksana kasusnya tuh gini loh gitu. Kita tuh berusaha untuk memberikan motivasi gitu sebenarnya. Biar belajarnya itu jadi relate gitu sebenarnya. Walaupun nggak semua mahasiswa melihat itu. Mungkin langsung dilihatnya, kuliahnya ada berapa? Ya ampun, ada 30, berarti ujiannya banyak dong gitu. Paham sih itu bahwa itu juga jadi concern. Jadi buka kesempatan kita untuk menyerap informasi sebanyak mungkin. Saya waktu menjelang tingkat 6, menjelang akhir tingkat 6, saya udah punya peta tuh waktu itu. Jadi akhirnya ada bidang-bidang yang saya ingin geluti, ada bidang-bidang yang saya suka ilmunya. Jadi akhirnya kesimpulannya saya suka semua ilmunya. Saya sampai ingat waktu terakhir itu, waktu musim-musim daftar spesialis, teman saya ada yang nanya gitu ya, akhirnya mau masuk apa? Belum tahu nih, ya lu gimana sih gitu, maksudnya belum tahu mau masuk apa gitu. Tapi kan ya saya belum bisa memutuskan gitu, karena ternyata passion saya itu ada di learningnya gitu. Itu kenapa saya ada di sini mungkin ya. Passion saya itu ada di learning prosesnya. Once saya memahami sesuatu, saya menikmatinya pada saat saya mengedukasi pasien, saat saya ngajakin teman saya diskusi, saat saya sharing informasi itu. That's the core of my passion gitu. Jadi bukan di misalnya tindakannya saya jadi ini. Saya senang gitu dengan tindakan, tapi ternyata proses menuju saya bisanya itu yang saya sangat nikmati. Mungkin saya termasuk orang yang nggak mainstream ya untuk itu. Cuma akhirnya saya bisa menemukan, kalau misalnya looking back dengan kondisi saya sekarang, saya bisa menemukan itu bahwa ternyata dari dulu passion saya ada di situ. Saya tuh senang belajar gitu. Belajar itu proses menemukan sesuatu, proses memahami sesuatu itu yang saya suka. Begitu saya sudah selesai, terus saya nggak dapat tantangan baru, bosen tuh saya biasanya. Jadi saya akan selalu challenge baru lagi apa ya. Jadi cari motivasi baru itu jadi penting. Nah, begitu kita sudah termotivasi, mau misalnya Acit tuh saya kayaknya senang di mata, Acit akan mengupayakan, tapi mungkin belum pasti, mau mata, mau THT, atau bahkan forensik gitu ya. Karena banyak nonton CSI gitu misalnya. Itu ternyata, terus saya gimana rencananya? Rencananya udah saya buat, terus saya implementasinya gimana? Ya saya cari informasi lebih lah. Saya belajar lebih di situ. Kira-kira begitu dalam masa performance during ini, kira-kira sudah semua informasi saya dapatkan atau belum? Atau ternyata kayaknya kalau forensik kayaknya nggak sanggup deh, karena nggak cuma forensik kliniknya aja gitu, tapi yang bagian saya otopsi dan seterusnya kayaknya saya belum. Kalau belajarnya saya nggak apa-apa, tetapi kalau misalnya itu bagian dari kehidupan saya nanti, wait a second. Nah, misalnya gitu. Jadi bayangkan bahwa itu akan menjadi bagian hidup kita. Kalau kita memang sudah siap menjadi dokter spesialis bedah, dokter spesialis obstetrik ginekologi, kita punya passion di situ. Apa sih sumber motivasi kita? Kita akan belajar sekuat tenaga ya. Berdoa tentu pasti kan, kita memang harus ikhtiar gitu, harus tawakal gitu misalnya. Kan sama nih. Pada saat kita
before itu seperti kita berniat melakukan sesuatu. Motivasi kita apa nih? Kita meniatkan sesuatu. Kan ibadah itu harus dimulai dengan niat ya. Belajar is ibadah loh. Apapun yang kita lakukan sehari-hari adalah ibadah, bener nggak? During itu adalah pada saat kita mengupayakan, kita berikhtiar. Apa ikhtiarnya nih? Ikhtiarnya ada yang salah nggak nih? Strateginya ada yang bisa dibenerin nggak? Ada orang yang mesti saya tanya lagi atau enggak? Saya mesti latihan nambah lagi apa enggak? Misalnya, saya mesti ketemu pasien yang ini lagi atau enggak? Saya mesti nambah stase atau enggak? Misalnya gitu. Terus kemudian waktu setelah kita selesai, kita bermuhasabah diri. Saya sudah mengupayakan. Ikhtiarnya sudah saya kerjakan. Dan insya Allah sudah seoptimal mungkin. Apa yang sudah saya dapatkan? Benar nggak ikhtiar saya? Apa ada yang harus saya ubah nggak? Apa yang harus saya kerjakan dengan cara yang berbeda nggak next time? Jadi sebetulnya kalau kita selama ini sudah mengerjakan dan meniatkan apa yang kita kerjakan semua ini adalah ibadah, self-regulated learning skills ini sebenarnya ada di situ. Ya nggak sih, Cid? Gimana kita meniatkan, gimana kita berikhtiarnya, dan bagaimana kemudian kita melakukan refleksi. Refleksi ini kan muhasabah ya. Apa ya, benar nggak ya, ini nggak ya, gitu. Oke. Rasanya mungkin pesannya lebih ke situ ya, Cid, dan ya kembali lagi memaknai belajar itu apa. Iya dok, tadi pemaparannya menurut saya menarik banget ya dok. Saya dapat banyak banget sih dok. Saya yakin teman-teman yang dengerin juga bakal dapat banyak banget. Mungkin untuk pesan-pesan terakhirnya nih dok, take home message-nya buat kami para pelajar, apakah ada take home message tertentu gitu dok? Ya, terima kasih Acid. Ya, kalau ngobrol urusan belajar ya mungkin apa yang saya sampaikan tadi sih menggambarkan passion saya ya. Saya kan sudah menyampaikan, saya senang gitu mengeksplorasi tentang belajar karena saya juga masih belajar tentang cara belajar yang paling baik. Karena misalnya begini, menjadi orang tua gitu. Menjadi orang tua tuh ternyata harus siap memang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sama halnya pada saat kita menjadi dokter gitu ya. Kita memang harus siap menjadi pembelajar sepanjang hayat karena memang tujuan kita, motivasi kita adalah untuk bisa menolong dengan cara yang terbaik, dengan landasan yang terbaik yang kita tahu. Dan mungkin di suatu waktu kita mengetahui sesuatu, tapi di waktu yang lain tidak, atau pengetahuan yang kita merasa di waktu tertentu itu masih up to date, ternyata di waktu yang lain itu sudah obsolete dan seterusnya. Artinya pada saat kita memang sudah mengikrarkan diri, meniatkan menjadi seorang calon dokter dan dokter yang baik untuk masa kini dan masa depan, ternyata kita harus selalu mengingat gitu motivasi kita itu apa. Dan dengan kita mengingat motivasi kita apa yang mendorong kita ada di sini, apa yang mendorong kita untuk menjadi sesuatu spesialis ABC atau researcher ABC atau bahkan staf pengajar dan seterusnya, kita akan melihat dan kalau kita sudah punya goal, sudah punya tujuan, motivasi kita jelas, kita akan lebih mudah memaknai mengapa kita mempelajari sesuatu, mengapa kita sedang ikut organisasi atau kegiatan di FSI misalnya. Bagaimana selain agar kita bisa menjaga silaturahim, menjaga semangat kita sebagai muslim, apa sih sebenarnya motivasi kita misalnya ikut FSI? Karena itu di situ ada aspek belajarnya juga. Apa sih definisi belajar kita? Dan pada dasarnya semua itu dikendalikan oleh motivasi kita. Dan menurut saya kembali lagi ke motivasi kita sebagai calon dokter dan lebih penting lagi kembali ke motivasi kita sebagai seorang muslim. Wajib kita punya ilmu, wajib kita mengupdate ilmu kita gitu ya. Baik ilmu yang kalau kita memang dapat amanah untuk menjadi dokter ya ilmu di bidang kita, tapi ilmu agama juga dan bagaimana kita bisa mengaitkan keduanya dengan baik. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa dalam proses menjelaskan belajar saja saya juga berusaha gitu untuk mengaitkan dengan iya ya sebenarnya kalau misalnya forethought itu adalah bagaimana kita berniat, bagaimana kita melihat motivasi. Kalau kita langsung mengerjakan itu adalah bagaimana kita berikhtiar. Kemudian pada saat kita selesai, kita bertawakal, menyerahkan diri kepada diri yang di atas, tapi kita juga tidak berhenti di situ. Tapi membuat diri lebih baik lagi gimana? Agar pas waktu berikutnya kita menjadi lebih baik. Jadi intinya adalah kita sama-sama mencari motivasi yang terdalam, membawa manfaat untuk sesama, dan dengan kita belajar lebih baik dengan motivasi untuk bisa menolong pasien kita, menolong orang-orang di sekitar kita, insya Allah seluruh proses belajar yang dari level yang mudah sampai yang sulit ini bismillah akan dimudahkan. Karena memang niat kita adalah niat yang sangat baik ya. Dan last but not least ya, namanya motivasi, namanya passion dan semangat itu bukan sesuatu yang akan menyala terus dari awal sampai akhir gitu. Sehingga
yuk sama-sama kita upayakan agar kita bisa terus membuatnya menyala, sehingga Anda bisa selalu memaknai proses pembelajaran dengan baik. Itu mungkin ya, Cid. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Acit sudah menemani saya, dan semoga sharingnya bermanfaat dan tidak bermaksud untuk menggurui, karena saya sendiri juga masih belajar banyak, harus belajar banyak berbagai hal. Saya mengikrarkan diri saya sebagai pembelajar sepanjang hayat, dan saya berharap teman-teman juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.